Halo kawan-kawan semua, perkenalkan saya Kalismela Intantri. Saya adalah seorang guru di SD Negeri Mintaragen 4, Kota Tegal. Saat ini saya akan menunjukkan kepada teman-teman semua bagaimana caranya untuk membuat video pembelajaran dengan menggunakan Powtoon Animation. Caranya sangat mudah. Kita tidak memerlukan untuk menginstal aplikasi. Yang kita perlukan adalah kita mengakses website dari Powtoon. Langsung saja dari browser kita ketikkan www.powtoon.com. Setelah itu akan muncul seperti ini. Nah, di halaman ini kita akan login dulu. Klik saja login. Kita akan login dengan menggunakan akun Google kita. Di bagian bawah yang paling kiri. Nah, kita akan login dengan akun Google kita. Setelah itu, di sini kita tampilannya akan seperti ini. Di toolbox sebelah kanan sini ada My Powtoons. Ini adalah Powtoons yang pernah kita buat sebelumnya, jadi tersimpan di sebelah sini. Nah, kalau kita ingin membuat Powtoon yang baru, ini sebentar, untuk Powtoon yang sudah pernah kita buat masih bisa kita edit kembali teman-teman. Jadi tidak perlu khawatir kalau kita membuat Powtoon lalu belum jadi, masih bisa diedit karena akan tersimpan di sini. Nah, untuk membuat yang baru, kita bisa memilih menggunakan template yang ada di sini atau dengan kosongan. Kosongan ini maka nanti untuk template ataupun background segala macam kita sendiri yang mengaturnya ya, dengan mengupload gambar ataupun mungkin ya teks dan lain-lain untuk kita buat sendiri. Kita kalau mau yang polos, yang masih kosong, maka kita klik yang ini, start from scratch. Klik. Nah, kita pilih. Kalau kita mau upload di medsos seperti YouTube, maksud saya untuk medsos di sini kan ada banyak. Di sini ada jenis square ini seperti di Facebook, Instagram, itu ideal ya untuk dipakai di Facebook dan Instagram. Untuk sosial media, stories, mobile seperti WhatsApp stories dan segala macam, ini ideal yang ini. Kalau untuk kita masukkan ke website atau untuk presentasi juga bisa pakai YouTube, bisa pakai yang ini, horizontal. Nah, kita tunggu, maka akan muncul halaman kosong. Setelah muncul halaman kosong, kita bisa memberi background sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, kalau yang pro maka itu harus berbayar. Kalau yang tidak ada tandanya maka kita bisa akses karena kita menggunakan akun yang free. Tapi jika teman-teman pertama kali mencoba ya untuk Powtoon ini, maka akan mendapatkan fitur-fitur yang pro juga. Itu hanya untuk sekitar 3 hari atau 4 hari ya. Saya kurang ingat, antara 3 atau 4 hari itu kita bisa akses yang pro-nya. Tapi kalau sudah lewat dari itu maka kita hanya bisa mengakses untuk yang free saja. Nah, di sini terserah teman-teman mau pilih background seperti apa yang sudah disediakan oleh Powtoon. Misalnya ini di kelas.
Tapi kalau kita tidak mau pakai background ini, kita mau buat sendiri ya, kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Misalnya kita bisa upload sendiri untuk background di sini, upload your background di sini ya. Kalau sudah, tinggal pilih. Nah, mana yang mau diupload untuk background? Seperti itu. Saya sudah mengupload beberapa, jadi sudah tersimpan di sini. Ada di sini, My Media. Nah, misalnya saya mau pakai ini untuk background. Setelah saya upload, maka saya bisa mempergunakannya untuk background. Kemudian ada di sebelah sini jika kita ingin menambahkan teks judul. Misalnya di sini kita akan tambahkan judul dari video kita ya, peristiwa siang dan malam misalnya. Kita bisa atur supaya lebih terlihat jelas. Misalnya seperti ini. Oke. Lalu kita ingin menambahkan karakter. Ini sebelah sini saja. Bisa. Lalu kita ingin menambahkan karakter. Kalau anak-anak lebih suka ya untuk video pembelajaran dengan menggunakan karakter kartun. Maka kita bisa ambil juga karakter, misalnya ibu gurunya ya, gambar ibu gurunya. Pencet 2 kali. Misalnya ini kita besarkan bisa. Ini fungsi tools dari karakter sudah kita pakai. Lalu misalnya ini props adalah seperti macam-macam gambar atau properti yang bisa kita pakai ya. Kalau ada tulisannya pro plus berarti kita tidak bisa pakai karena itu untuk yang berbayar. Kalau yang free yang tidak ada tanda pro-nya atau pro plus baru kita bisa gunakan. Propertinya di sini ada macam-macam, disesuaikan dengan kebutuhan kita. Karena saya tidak memerlukannya, maka saya tidak perlu ya, tidak saya pakai. Kemudian ini shapes ini untuk bentuk-bentuk yang ingin kita munculkan dalam video kita. Bermacam-macam ini, tergantung keinginan dan kebutuhan kita masing-masing. Nah, kurang lebih seperti itu. Coba ya kita pakai ini. Misalnya begini, sebagai contoh seperti ini Bapak Ibu, teman-teman semua. Kemudian image, ini jika kita ingin memasukkan gambar di dalam slide kita. Saya rasa ini cukup dulu ya. Nah, sekarang kita akan mengatur supaya karakter dan juga gambar ataupun tulisan yang sudah kita masukkan ke dalam slide kita akan kita atur animasinya, gerakannya. Kita klik pada gambarnya ya yang akan diatur, lalu kita klik setting. Nah,
kita beri efek. Efek itu misalnya tadi gurunya masuk dari samping kiri ke kanan, nanti untuk exitnya keluarnya balikannya ya. Kemudian untuk ini misal nulis ya, ini bisa lah ya, nulis. Kemudian tulisannya juga misalnya nulis juga, ditulis efeknya nih. Nah sekarang supaya tulisan ini kan ada dua objek nih, ada tulisan dan ada box di luarnya. Supaya mereka bisa bareng munculnya, maka kita cek, oh ini dia di bagian bawah ya teman-teman. Bagian bawah tulisannya kita geser di timelinenya, dipaskan dengan timeline dari si box ini. Tapi tadi kan saya setting si box pakai tangan supaya tidak terlihat aneh, maka nggak usah pakai tangan aja ya. Ini aja deh, kita coba ya. Kita coba. Nah untuk mempreviewnya, kalau hanya satu slide maka kita pakai ini aja nggak apa-apa. Kalau sudah ada beberapa slide nanti untuk preview dari awal, maka menggunakan klik preview ini yang di atas. Karena ini baru satu slide, kita pakai yang di bawah. Nah ini masih aneh karena box ini ada di atas dari tangan, kan janggal ya. Maka kita klik, kita send send backwards. Kita coba. Oh masih, mungkin tulisannya yang perlu di forward. Kita coba. Efek sih. Arrange front. Nah, ditaruh di front. Oke, sekarang kita coba. Nah, ini sudah terlihat alami. Sekarang kita mau beri musik supaya lebih cantik, menarik animasinya. Kita beri iringan musik. Ya. Oke, sudah saya pindah gambar saya supaya tidak menutupi. Di sini di bagian sound kita klik. Nah, lalu kita bisa pilih musiknya. Nah, kita bisa pilih musiknya di sebelah sini. Mau kita upload sendiri atau kita ambil dari Powtoon-nya. Coba kita play dulu. Misalnya ini ya. Nah, lalu kita bisa atur untuk volumenya seberapa. Kalau sudah, kita close. Nah, kita ingin menambahkan lagi misalnya suara kita. Nah, misalnya seolah-olah karakter ini adalah kita yang sedang berbicara. Maka kita klik add voice over. Masih pada bagian sound ya. Add voice over, lalu kita record. Kita akan coba ya, start record. Sebentar, ini supaya tidak menutupi. Halo anak-anak, kali ini kita akan belajar tentang peristiwa siang dan malam. Nah, kalau sudah di stop record, lalu kita coba. Halo anak-anak, kali ini kita akan belajar tentang peristiwa siang dan malam. Kalau sudah, lalu kita save. Kita beri nama, misalnya ini slide 1.
Karena sound yang awal itu hanya untuk background saja, maka volumenya tidak perlu besar-besar, teman-teman. Coba ya. Halo anak-anak, kali ini kita akan belajar tentang peristiwa siang dan malam. Nah, cukuplah ya. Oke. Kalau sudah, kita akan buat slide kedua. Caranya tentu sama seperti tadi. Setelah kita klik ya tanda plus tadi, maka muncul slide kedua ini. Lalu kita beri background lagi, terserah sesuai dengan kebutuhan dan keinginan teman-teman semua. Nah, misalnya ini. Oke, kita pakai. Lalu kalau mau dikasih karakter lagi seperti tadi juga boleh, tambah karakter ini ya, kita besarkan. Misalnya begini, lalu kita beri narasi. Sound ini ya, kita klik voice over, add voice over, lalu kita record. Setiap hari kita mengalami peristiwa siang dan malam. Bagaimana ya peristiwa siang dan malam dapat terjadi? Nah, sekarang setelah tadi kita record slide 1 dan slide 2 untuk voice overnya, kita sesuaikan. Tadi ini harusnya adalah yang slide 1. Kita use yang slide 1. Klik current slide. Nah, kalau terjadi seperti tadi, kita cek di pengaturannya. Sudah ya. Lalu yang slide 2. Baru yang slide 2 pakai yang ini, tadi voice overnya. Current slide sudah betul. Nah, sekarang sebelum kita preview, saya akan tambahkan ini nih. Coba teman-teman nanti ke sini ya, yang bagian ini tanda di antara slide 1 dan slide 2 ada ini add transition. Setelah diklik, maka akan muncul seperti ini. Nah, kita bisa pilih transisi atau transition untuk dari slide 1 menuju slide 2 itu seperti apa transisinya. Misalnya nih kayak awan boom gitu ya, atau yang ini atau yang roller chat ini. Jadi macam-macam sekali. Ini wave, ombak, ini pull down, atau dengan tangan, hands. TV noise, ini kayak TV yang lagi gangguan, dan banyak lagi teman-teman, terserah. Di atasnya juga ada ya tadi ya, tapi ada beberapa yang pro, jadi kita tidak bisa akses yang pro. Saya mau misalnya yang ini saja. Nah, setelah itu kita coba ya, kita save, kita coba untuk preview. Halo anak-anak, kali ini kita akan belajar tentang peristiwa siang dan malam. Setiap hari kita mengalami peristiwa siang dan malam. Bagaimana ya peristiwa siang dan malam dapat terjadi? Nah, seperti itu kurang lebih teman-teman semua. Kita back to edit ya. Nah, saat kita sudah jadi, misalnya ini sudah jadi beberapa slide, saya akan tunjukkan punya saya. Oh, tunggu. Kalau sudah jadi beberapa slide, kita akan ekspor menjadi video, tapi hanya kita bisa bisa kita ekspor itu di Powtoon sendiri, atau Vimeo, atau YouTube, dan juga download PPT-nya untuk jadi PowerPoint ya. Nah, kalau ingin di-download jadi MP4-nya atau video, ini kita harus upgrade ke Pro, karena kita
Oh, ini juga bisa download image-nya, download animated GIF-nya. Nah, kalau sudah seperti ini, mending langsung ke YouTube saja. Jadi setelah kita selesai membuat ini, bisa langsung kita jadikan untuk konten di YouTube kita untuk edukasi ya. Nah, sekarang saya akan tunjukkan video yang sudah saya buat dan sudah saya upload di channel YouTube saya. Halo anak-anak hebat, jumpa lagi bersama Bu Kalis. Kali ini kita akan belajar tentang peristiwa siang dan malam. Tema 8, subtema 1. Tuhan menciptakan siang dan malam. Saat siang, ya, kurang lebih seperti itu teman-teman semua. Jadi kita sekarang bisa membuat video pembelajaran yang menarik dengan menggunakan animasi Powtoon. Ya, saya rasa cukup sekian teman-teman semua untuk video tutorial kita kali ini, yakni tentang bagaimana caranya membuat video pembelajaran dengan menggunakan Powtoon Animation. Tentu saja ini akan sangat bermanfaat untuk kita semua, terutama bagi kita yang sebagai seorang pendidik atau guru ya. Kita bisa membuat video pembelajaran dengan menarik dengan menggunakan Powtoon Animation ini. Tetap semangat untuk kita semua, tetap belajar dan tetap produktif sehingga kita bisa bermanfaat untuk banyak orang. Sekian dari saya dan salam sehat untuk kita semua.